Oke, teman-teman, saya mulai sekarang. Selamat pagi semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di webinar saya. Di sini saya akan membuat webinar Let's Get to Know Man in the Middle Attack. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erika Putri Lestari, biasa dipanggil Erika, asal Surabaya, mahasiswa semester 6 program studi informatika di UPN Veteran Jawa Timur. Saya memiliki minat di bidang teknologi. Kemudian pengalaman saya pernah dipercayai untuk membuatkan website e-commerce untuk PT Silog. Man in the Middle adalah serangan cyber di mana seorang penyerang itu menyusup ke dalam komunikasi antara dua entitas yang sah tanpa sepengetahuan mereka. Penyerang ini yang disebut man in the middle. Dia dapat memonitor, memanipulasi, atau mencuri data yang sedang ditransmisikan. Serangan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti jaringan Wi-Fi yang paling umum, lalu koneksi internet atau komunikasi email, dan mengancam keamanan data dan informasi pribadi pengguna. Dengan berada di tengah-tengah komunikasi, peretas dapat menyamar sebagai pengirim atau penerima, ini biasanya di email, serta memalsukan informasi yang dikomunikasikan dengan tujuan mencuri misalnya data sensitif seperti informasi rekening bank mungkin, kartu kredit, atau identitas. Data login juga bisa dicuri. Lalu untuk cara kerjanya ini ada dua. Yang pertama, interception atau penangkapan. Di tahap ini, manajemen data itu menyerang memantau komunikasi antara dua pihak dengan memanfaatkan celah dalam jaringan atau mengakses jaringan Wi-Fi yang tidak terenkripsi. Mereka sering membuat hotspot Wi-Fi gratis yang namanya tuh biasanya dimiripin sama Wi-Fi beneran yang lain buat nipu pengguna gitu. Jadi ketika pengguna terhubung, penyerang dapat melihat semua aktivitas online korban cyber tadi. Selain itu, penyerang juga bisa memanipulasi DNS dan memindai router untuk mencari celah keamanan. Setelah masuk ke jaringan, baru mereka menggunakan alat untuk mencuri data dan dapat memaksa korban mengunjungi tautan tertentu atau mungkin menginstal perangkat lunak berbahaya. Lalu selanjutnya decryption adalah pelaku mendeskripsikan lalu lintas SSL dua arah tanpa terdeteksi oleh korban, sehingga dapat menyadap dan mengakses informasi yang diberikan korban saat mengakses website atau aplikasi. Setelah mendapatkan akses, penyerang itu dapat mengubah, menghapus, atau menyisipkan informasi dalam komunikasi mereka, lalu mengarahkan data ke alamat yang salah atau mencuri data sensitif mereka seperti kata sandi atau informasi keuangan. Lalu pengguna tidak menyadari kalau data mereka telah dicuri karena nggak ada peringatan yang muncul. Nah, data yang dicuri ini itu bisa digunakan pada pihak yang nggak bertanggung jawab. Beberapa metode yang digunakan dalam tahap ini tuh biasanya setahu saya HTTPS spoofing, SSL, SSL injection, hijacking, SSL stripping. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis mini-dimensional attack. Yang pertama, RP spoofing. Penyerang mengirimkan pesan address resolution protokol palsu ke jaringan lokal untuk menggunakan kabel IRP di perangkat dalam jaringan tersebut dan menyimpan alamat IP palsu yang dikendalikan oleh penyerang, sehingga mereka dapat menangkap atau memanipulasi lalu lintas data. Lalu selanjutnya DNS spoofing. Penyerang memodifikasi atau meracuni cache DNS untuk memetakan alamat domain yang sah ke alamat IP palsu yang dikendalikan oleh penyerang untuk mengarahkan korban ke situs web palsu. Kemudian HTTPS spoofing, ini di mana penyerang menyamar sebagai situs web HTTPS asal untuk mencuri informasi sensitif. Lalu Wi-Fi eavesdropping, penyerang memanfaatkan jaringan Wi-Fi yang tidak aman untuk menyadap data
yang dikirimkan melalui jaringan tersebut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian email atau session hijacking, penyerang menyusup ke komunikasi email antara dua pihak untuk mencuri informasi atau mengubah pesan. Lalu SSL stripping, penyerang merusak lapisan keamanan SSL pada koneksi HTTPS, mengubah koneksi HTTPS menjadi HTTP yang nggak aman, sehingga memungkinkan penyerang untuk mengakses informasi yang tidak enskripsi. Selanjutnya, paket sniffing, penyerang menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi, merekam, dan menganalisis paket data yang dikirim antara dua pihak. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi sensitif yang sedang dikirim. Kemudian, dampak dari MITM sendiri, yang pertama ada pencurian informasi sensitif. Sudah pasti ya, penyerang dapat mencuri informasi pribadi sensitif kayak kata sandi, nomor kartu kredit, data mungkin keuangan atau informasi identitas lainnya yang dapat menyebabkan pencurian identitas atau penggunaan informasi pribadi untuk tujuan mereka yang tidak baik, lalu pemalsuan identitas. Dengan penyusup ke dalam komunikasi, penyerang dapat memasukkan identitasnya baik untuk mendapatkan akses atau merusak reputasi pihak yang terlibat dalam komunikasi mungkin. Lalu penipuan manipulasi data. Ini penyerang dapat memanipulasi atau merusak data yang sedang dikirim antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, di mana itu menyebabkan perubahan informasi, transaksi keuangan, pesan atau data lainnya yang dapat membahayakan integritas data. Lalu session hijacking, ini mencuri sesi autentikasi yang sah. Penyerang bisa mengakses akun pengguna tanpa izin, lalu mengarah pada penyalahgunaan privasi dan akses ilegal ke data yang terkait dengan akun tersebut. Lalu gangguan layanan, kerugian finansial, kerusakan reputasi, penyebaran malware. Manajemen attack dapat digunakan sebagai vektor pastinya untuk menyebarkan malware ke perangkat yang terlibat dalam komunikasi. Karena dapat membuka pintu bagi serangan lebih lanjut dan merugikan keamanan sistem secara keseluruhan. Bisa lebih bahaya. Kemudian ketidakpastian koneksi aman. Dalam SSL stripping, penyerang dapat menurunkan koneksi HTTPS menjadi koneksi yang secure, jadi HTTP. Membuat informasi yang seharusnya dienkripsi menjadi terbuka bagi penyerangan dan pencurian. Kemudian pengalihan lalu lintas. Management attack dapat digunakan untuk mengalihkan lalu lintas internet ke situs web palsu atau berbahaya. Ini dapat menyebabkan pengguna mengakses situs yang tidak aman tersebut untuk memberikan informasi pribadi mereka kepada penyerang tanpa mereka sadari. Kemudian deteksi man in the middle attack. Yang pertama, ketahui kalau jaringan Wi-Fi tidak aman. Jaringan Wi-Fi publik atau tidak terlindungi yang biasanya kita temui di tempat umum bisa jadi tempat untuk serangan bagi serangan man-in-the-middle attack. Atas dapat dengan mudah memonitor lalu lintas data yang melewati jaringan itu, dan dengan gampang mereka bisa mengambil informasi data kita. Kemudian adanya sertifikat yang mencurigakan. Biasanya ini kalau kita mengunjungi situs web gitu ya, kalau ada peringatan yang tidak valid atau terpencil yang menandakan kemungkinan itu bisa terjadi serangan man-in-the-middle attack. Lalu akses data yang tidak sah. Jika data pribadi kalian itu diakses tanpa izin, atau jika ada aktivitas mencurigakan di akun online kamu kayak sosmed kamu ada notif itu yang sekiranya itu bukan kamu, mungkin bisa terjadi itu kalian korban serangan man-in-the-middle. Lalu perubahan koneksi atau URL. Jika ada perubahan mencurigakan dalam kualitas koneksi mungkin atau URL kalian yang itu kayaknya bukan yang kalian kunjungi atau tiba-tiba berubah gitu,
Itu cepat-cepat kalian disconnect dan hindari melanjutkan aktivitas online di situs tersebut. Kemudian perubahan dalam koneksi ya seperti tadi, perubahan kualitas koneksi. Bisa jadi itu indikasi adanya serangan karena kalau koneksi internet tiba-tiba jadi lambat atau terputus secara sporadis, jelas sekali itu hal yang nggak wajar ya. Lalu peringatan sertifikat SSL. Dalam serangan man in the middle, seringkali sertifikat SSL yang digunakan oleh situs web atau aplikasi itu dimanipulasi untuk menipu user. Jadi kita sebagai pengguna harus periksa sertifikat SSL yang digunakan dalam koneksi HTTPS tersebut dan pastikan mereka itu valid sesuai dengan otoritas sertifikasi yang dipercaya. Lalu periksa IP charge. Pada jaringan lokal, serangan ini sering melibatkan manipulasi tabel address resolution protocol untuk mengalihkan lalu lintas jaringan. Periksa tabel pada perangkat jaringan atau komputer kalian untuk memastikan tidak ada entry yang mencurigakan atau tidak valid. Kemudian yang terakhir yang sudah pasti gunakan alat deteksi. Ada banyak kok alat untuk mendeteksi ini man in the middle. Yang saya tahu ya kayak WireShark mungkin, SCP-DAM atau tools serupa. Alat ini mungkin memungkinkan kalian untuk memantau. Meskipun nggak sepenuhnya, seenggaknya kalian tuh tahu kalau kalian lagi jadi korban atau terjadi serangan. Jadi kalian bisa langsung menindak, langsung mengakhiri aktivitas kalian gitu. Seperti kayak perangkat yang berperan sebagai proxy di komunikasi kalian. Lalu materi yang terakhir adalah cegah man-in-the-middle attack. Yang pertama, peringatan browser keamanan. Ini yang paling sering sih, paling kita temui kalau kita search, kemudian ada peringatan terkait sertifikasi atau kondisi pengguna harus menghentikan interaksi dengan situs tersebut. Ini yang sering kalian abaikan sih. Kalian biasanya kayak lanjut langsung tetap kunjungi situs itu padahal berbahaya. Kita nggak tahu itu emang webnya yang nggak aman atau emang lagi terjadi serangan. Lalu implementasi HTTPS, Strip Transport Security. HSTS memaksa kalian untuk selalu menggunakan koneksi HTTPS dengan situs web, mengurangi risiko serangan yang melibatkan downgrade dari HTTPS ke HTTP. Jadi kalau aku sih aktifkan HSTS di server web kalian untuk memperkuat keamanan, untuk mendeteksi aja. Lalu gunakan jaringan VPN saat nyambung ke internet. VPN mengekskripsi data berpindah antara perangkat dan server. Lalu lintas reaksi lebih sulit untuk diubah. Lalu penggunaan protokol keamanan. Pilih protokol keamanan yang aman untuk koneksi, seperti TLS. TLS itu Transport Layer Security. Ini dalam hal HTTPS ya. Lalu pastikan bahwa protokol keamanan yang digunakan itu tidak rentan terhadap serangan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu perbarui dan mengamankan router WiFi. Ini berlaku buat kalian yang punya usaha mungkin atau rumah punya WiFi sendiri. Mungkin yang paling penting karena kebijakan bekerja dari rumah, gitu kalian di rumah biasanya mengharuskan kayak menggunakan router WiFi untuk terhubung ke internet menggunakan akses jaringan. Perangkat lunak router WiFi yang dikenal sebagai firmware harus diperbarui dari waktu ke waktu. Ini diperlukan secara manual karena pembaruan firmware itu tidak terlalu dilakukan secara otomatis. Selain itu, pastikan pengaturan keamanan router disetel ke perangkat yang terkuat. Yang menurut WiFi Alliance saat ini itu WPA3 ya. Ya, WPA3. Lalu periksa sertifikat SSL. Ini dari untuk mencegah deteksi kita udah harus tahu ya apa itu sertifikat SSL, standarnya gimana. Saat mengakses situs web, periksa dulu validitas sertifikat SSL. Jangan lanjutkan ke situs yang memberikan peringatan keamanan atau sertifikat yang nggak valid.
Lalu selanjutnya enskripsi end-to-end. Ini mengimplementasi enskripsi end-to-end dengan langkah kunci dalam mencegah serangan, memastikan bahwa komunikasi antara pengguna dan server dienkripsi menggunakan protokol seperti HTTPS untuk lalu lintas web dan VPN untuk lalu lintas jaringan, dan melindungi data dari penyadapan atau manipulasi. Lalu install patch menggunakan perangkat lunak antivirus. Ini merupakan praktik dasar keamanan cyber ya, bukan man in the middle. Namun patut disebutkan karena mudah dilupakan. Selanjutnya, dengan kebijakan WFH, setiap orang itu pasti bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua patch telah diinstal dan perangkat lunak keamanan diperbarui pada perangkat mereka. Jadi setiap orang mungkin perlu tahu ya tentang pentingnya hal ini untuk memperkuat keamanan titik akhir mereka. Kemudian gunakan kata sandi yang kuat, karena kata sandi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kata sandi menggunakan kata sandi yang kuat dan pengulang kata sandi itu dapat dilakukan dengan menginstal perangkat lunak manajemen perangkat seluler. Mungkin yang dilengkapi dengan kebijakan kata sandi dengan aturan berkaitan yang dengan panjang kata sandi, mungkin kompleksitas, penggunaan karakter, riwayat atau penggunaan kembali, dan jumlah maksimum percobaan kata sandi sebelum perangkat dihapus dari jarak jauh, itu yang paling harus kalian lihat. Karena kalau kata sandi yang cuma isi kata sandi lalu password itu nggak secure sih kalau menurut gue, tiba-tiba jadi. Lalu jika tersedia terapkan autentifikasi multifaktor agar nggak hanya mengendalikan kata sandi. Kita harus mendorong penggunaan MFA untuk akses ke perangkat dan layanan online. Lalu pastikan kalian hanya terhubung ke situs website yang aman. Artinya ini biasanya yang paling sederhana ya, kayak kalian search, masuk ke website, cari icon gembok kecil di sebelah kiri, kayak sebelah kiri URL, dibilah alamat browser. Itu tandanya halaman web yang kalian kunjungi aman dan penggunaan protokol HTTPS. Demi keamanan kalian, pengguna web secara keseluruhan nggak boleh terhubung ke situs yang nggak secure kayak HTTP biasa atau situs yang icon gemboknya nggak terlihat. Untuk memastikan itu, pengguna dapat mempertimbangkan mungkin memasang plugin browser gratis yang dapat menegaskan aturan ini. Selain itu, sebagian besar platform keamanan cyber yang komprehensif mencakup protokol pemfilteran web yang membatasi akses situs ke situs non HTTPS. Lalu enskripsi lalu lintas DNS. DNS itu layanan direktori terdistribusi internet. Aplikasi menggunakan DNS untuk menyelesaikan nama domain menjadi alamat. Namun, ketika DNS mau terhubung ke penyelesaian DNS rekursif eksternal, privasi dan keamanan menjadi masalah karena DNS didistribusikan dan tidak ada protokol keamanan tunggal. Sejumlah mekanisme yang telah muncul yang biasa ditemui itu termasuk DNS over TLS atau DOT dan query DNS melalui HTTPS. Mengeksekusi DNS antara komputer user dan penyelesaian eksternal itu memvalidasi keaslian penyelesaian penggunaan sertifikat untuk memastikan bahwa nggak ada pihak lain yang dapat menyamar sebagai penyelesai. Lalu pencegahan yang selanjutnya adalah mengadopsi filosofi Zero Trust. Ini baru saya pelajari ya, selain dari teknologi, Zero Trust juga termasuk konsep keamanan yang mengharuskan organisasi untuk tidak secara cuma-cuma otomatis mempercayai apapun di dalam atau di batasannya. Sebaliknya, mereka harus terlebih dahulu memverifikasi
apapun yang mencoba terhubung ke sistem mereka sebelum memberikan akses. Modelnya adalah kayak jangan percaya, selalu verifikasi. Dan model ini bergantung pada verifikasi berkelanjutan di setiap perangkat, penggunaan pengguna dan aplikasi. Pendekatan zero trust dapat mencegah dimulainya serangan man in the middle atau dapat melindungi aset organisasi jika serangan man in the middle sudah berlangsung. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah WEBA, analisis perilaku pengguna dan entitas. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mendeteksi anomali terkecil, sekalipun dalam perilaku pengguna, perilaku user sendiri, dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Ketika serangan cyber menjadi lebih kompleks dan vektor ancaman dapat muncul di mana saja, alat pembelajaran mesin semakin banyak digunakan untuk memantau perubahan kecil pada perilaku atau user yang mungkin mencurigakan dan mengindikasi serangan man in the middle. Solusi Fortinet Weba seperti Insight tidak hanya harus terus memantau perilaku semua pengguna dari akhir, tetapi juga menggunakan otomatisasi untuk merespon ancaman secara real time. Jadi itu saja yang bisa saya kasih tahu dengan cara mencegah manajemen attack ya. Karena di sini saya sendiri juga masih belajar. Jadi kesimpulannya serangan man in the middle adalah ancaman serius di era digital yang memungkinkan peretas mencuri dan memanipulasi data pribadi, menyebabkan kerugian finansial dan pelanggaran privasi, sudah pasti. Memahami cara kerja, jenis-jenis, dan dampak serangan man in the middle sangat penting untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi diri dan data kita. Teknologi keamanan, kewaspadaan, dan berinternet. Kesadaran akan taktik penyerang adalah kunci untuk menjaga keamanan digital. Untuk mencegah serangan man in the middle attack, gunakan koneksi HTTPS. Hindari jaringan wifi yang tidak aman. Aktifkan autentikasi dua faktor. Perbarui perangkat lunak secara rutin dan gunakan VPN. Langkah-langkah itu mungkin membantu mengurangi risiko serangan dan menjaga keamanan data secara efektif. Menjadikan dunia maya menjadi tempat yang lebih aman sebagai semua orang. Oke teman-teman, sampai sini aja materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, mungkin dari kalian ada yang mau pendapat, kasih masukan, saran, atau mau diskusi, bertanya, silakan dipersilakan.
Oke, ini sudah ada 3 mau bertanya, ada Kak Azwin, ada Enrico, sama Hendra. Yang pertama mau pertanyaan dari Kak Azwin, apakah Windows Security sudah mewakili antivirus, Kak? Ini saya menjawab sepengetahuan saya, Windows Security itu sudah mencakup Windows Defender antivirus. Jadi sudah masuk solusi keamanan yang sangat efektif buat pengguna Windows. Ini pengguna Windows saja yang bisa, karena kan Windows Security. Sebagai bagian dari sistem operasi, Windows Security itu ada fitur menawarkan perlindungan real time terhadap ancaman seperti malware, spyware, ransomware, ya itu ya setahu yang bisa diperbarui oleh Microsoft. Yang mana integrasi itu bisa memastikan kinerja sistem tetap optimal tanpa memperlambat komputer. Tapi meskipun begitu, setahu saya di Windows 10 itu juga banyak kekurangannya. Banyak yang harus kita butuh aplikasi pihak ketiga buat nge-backup semua kekurangan itu. Kayak butuh fitur VPN mungkin, pengolah kata sandi, atau perlindungan identitas. Itu di Windows Security ada. Jadi kalau aku sih solusi pihak ketiga mungkin memiliki teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi ancaman kayak zero day bagi sebagian besar pengguna yang menjaga kebiasaan internet mereka yang secure banget sama internetnya itu. Windows Security mungkin cukup memadai sebagai pelindung antivirus, namun bagi mereka, mereka membutuhkan fitur tambahan untuk lebih kompleks dari perlindungan yang lebih canggih. Jadi sangat penting sih kalau mempertimbangkan antivirus pihak ketiga. Masih saya sarankan kalau untuk saya. Jadi begitu. Sudah cukup aman, cuma ada yang kurang. Bisa dibantu pakai aplikasi pihak ketiga buat nutupi kekurangan Windows Security. Apakah cukup dijawab? Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, eh, Enrico Hidayat izin bertanya bagaimana HTTPS spoofing bisa berhasil jika HTTPS dirancang untuk mengekskripsi data dan memastikan identitas situs web. Iya, HTTPS spoofing bisa berhasil, tapi melalui beberapa metode, kayak sertifikat palsu. Itu tuh penyerang bisa membuat sertifikat SSL palsu yang kelihatannya sah beneran buat user yang nggak teliti. Jadi pengguna pengguna itu nggak mungkin memeriksa detail sertifikat dengan benar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang sertifikat SSL. Kita itu mau nggak mau kalau ingin tahu itu aman nggak ya harus harus cek dulu itu sertifikat. Jadi kebanyakan pengguna itu nggak detail sama sertifikat apa SSL, sehingga mereka bisa tertipu dan mengirim data sensitif mereka ke situs palsu. Lalu metode yang biasanya dipakai di HTTPS spoofing lainnya itu ada man in the browser. Ini di mana malware yang diinstal pada perangkat pengguna dapat mengganggu komunikasi antara browser dan situs web. Meskipun koneksinya HTTPS yang kalian gunakan, malware itu pintar. Dia bisa memanipulasi data yang dikirim dan diterima oleh browser tanpa sepengetahuan si usernya. Dan metode yang saya tahu lagi itu SSL stripping. Di metode ini, si penyerang itu mengubah koneksi HTTPS jadi HTTP yang nggak terenkripsi. Jadi pengguna mungkin nggak menyadari bahwa koneksi mereka itu sudah nggak aman lagi, nggak secure. Karena penyerang bisa membuat koneksi mereka eh, yang mereka itu terlihat sah, padahal tidak aman, tidak terenkripsi, tidak secure. Begitu. Apakah cukup membantu?
Gimana? Apakah ada yang masih kan? Oke. Ya, oke. Terima kasih responnya. Lalu untuk terakhir, terakhir dari yang apakah peran autentikasi multifaktor MFA sudah cukup dalam mencegah serangan man in the middle? Hmm, iya, menurut saya sudah cukup aman. Autentikasi multifaktor MFA, kenapa? Karena autentikasi multifaktor itu menambahkan lapisan keamanan tambahan di luar sekedar cuma kata sandi doang. Dengan MFA, bahkan jika penyerang berhasil mencuri kredensial login, ini kan membahas tentang login ya MFA. Kredensial login melalui serangan man in the middle, mereka itu masih memerlukan faktor tambahan seperti kode yang dikirim ke perangkat pengguna atau mungkin sidik jari untuk mengakses akun. Ini tuh membuat mereka si penyerang sulit untuk mendapatkan akses tanpa izin secara signifikan, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan serangan man in the middle. Autentikasi itu kayak keamanan double gitu setelah cuma pakai kata sandi. Jadi menurut saya sudah cukup untuk mencegah serangan man in the middle. Ini dalam konteks sosial media mungkin online menggunakan kata sandi. Begitu, apakah menjawab? Mana yang lain? Oke, baiklah. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya join ke webinar saya. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sebentar aja, keluar dulu. Mau saya screenshot. Sebentar ya. Sudah, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Aku akhiri ya. Selamat siang, teman-teman.